Halo sahabat Indo Heroes. Nah, ambisi Indonesia untuk mengembangkan ekosistem industri kendaraan listrik beserta baterainya di dalam negeri ternyata bukan sekedar isapan jempol kaki semata, bos. Keputusan stop ekspor nikel kini pun tak sia-sia. Pasalnya, dikutip dari beberapa sumber berita berikut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan pun mengatakan bahwa produksi baterai kendaraan listrik di dalam negeri akan dimulai pada tahun 2024 mendatang. Dan pada tahap awal, pemerintah pun menargetkan produksi baterai litium yang bisa digunakan untuk 3 juta unit kendaraan listrik, bos. Bukan kaleng-kaleng. Pabrik baterai kendaraan listrik di Indonesia ini pun akan diinisiasi oleh PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation bersama dengan LG Energy Solution atau LGs. Dan pabrik baterai ini pun akan dibangun di sejumlah lokasi, bos, yakni Maluku Utara, kawasan industri di Batang, serta kawasan industri di Kalimantan Utara. Kemudian, selain itu pemerintah pun juga akan menetapkan 4 wilayah yang bakal menjadi pusat pabrik baterai kendaraan listrik lainnya, bos. Hal ini pun diungkapkan oleh Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves yaitu Bapak Septian Haryoseto, yang mengatakan bahwa selain kawasan industri pengolahan nikel PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, masih ada beberapa wilayah lain yang akan menjadi pusat pengembangan pabrik baterai di Indonesia. Di antaranya yakni seperti PT Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP di Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, dan kemudian industri di Kabupaten Konawe, dan terakhir industri di Pomala, Sulawesi Tenggara. Mantap, mantap jos nih bos. Kemudian untuk mendukung lancarnya pengolahan nikel menjadi baterai kendaraan listrik ini, tak main-main bos. Pemerintah Indonesia pun kabarnya juga telah menyalurkan beasiswa kepada sekitar 35 mahasiswa untuk menempuh pendidikan S2 di Tiongkok, China. Sehingga ketika pabrik baterai selesai, pengoperasian pabrik baterai pun dapat dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli lokal. Nah, itulah sebabnya pendidikan cukup penting, bos. Tanpa pendidikan atau keahlian, maka lowongan-lowongan kerja kita akan diambil pula oleh orang asing yang mungkin memang lebih encer otaknya. Bapak Seto pun mengatakan bahwa sudah ada 35 orang yang disekolahkan S2 untuk kemudian dia bisa kembali bekerja dan operasikan pabrik bahan baku baterai yang teknologinya tidak banyak negara yang menguasai. Dan kini mereka pun akan mengirimkan batch 2 lagi. Jadi saya kira ini mungkin yang belum banyak diketahui dan perlu diluruskan, ujar beliau. Mantap, mantap jos nih bos. Jadi bagaimana menurut kalian tentang usaha Indonesia agar bisa maju dan sumber daya alam kita bisa dimaksimalkan oleh orang-orang dalam negeri? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar, bos. Akhir kata seperti biasa admin ucapkan, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Salam Indo Heroes.